Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-441. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, suara tertawa itu pun semakin mereda, bahkan kemudian berhenti dengan tiba-tiba. Sambil bertolak pinggang, orang itu kemudian bertanya, "Hei, mana Wito?" Wito berdiri termangu-mangu di tempatnya. "Hah, jangan bersembunyi. Kemari, kemari." Wito masih berdiri mematung di tempatnya. "Wito, kemari. Ini ayahmu mencarimu." Wito sama sekali tidak beranjak. "Ternyata kau benar-benar seorang anak muda yang berani. Kau tidak mau dihinakan oleh Suwandaru. Dan sekarang kau datang untuk menuntut balas." Kata-kata itu benar-benar telah menegangkan jantung Suwandaru yang meskipun lama-kelamaan dapat mendengarnya juga. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya. "Aku bunuh orang gila itu," desis Suwandaru. "Tunggu," sahut Agung Sedayu. Dalam pada itu, orang yang berdiri di bibir pendopo berkata lagi, "Tetapi sayang bahwa kau bukan seorang laki-laki jantan. Kau hanya berani melakukan pembalasan beramai-ramai seperti nonton wayang beber. Tetapi kau tidak berani menengadahkan dadamu." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Apalagi setelah aku melihat kekalahanmu dari Sekar Mirah, aku menjadi sangat malu." Wajah Wito menjadi merah padam. Dengan serta-merta ia menjawab, "Aku belum kalah." Orang itu tertawa meledak sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Katanya ketika suara tertawanya mereda, "Kau dapat menipu adikmu yang kecil itu, tetapi kau tidak dapat menipu aku. Kau kalah, kalah mutlak." Tiba-tiba suaranya meninggi dan bersungguh-sungguh. "Wito, aku tidak malu karena kau kalah. Adalah wajar kalau kau kalah. Kalah karena bekalmu terlampau sedikit dibandingkan dengan gadis itu. Tetapi yang membuat aku sangat malu adalah bahwa kau justru tidak mau mengakui kekalahan itu." Lalu suaranya bertambah keras, bahkan membentak-bentak. "Ternyata kau sudah gila. Kau sama sekali tidak dapat dianggap seorang yang baik di dalam segala hal. Selagi kau sudah kalah mutlak, kau masih mengelak dan menganjurkan membakar rumah ini. Itu gila, gila sekali." Ia berhenti sejenak, suaranya menjadi bergetar karena ia berusaha menahan perasaannya yang meluap-luap. "Kedatanganmu ke Sangkal Putung bersama tikus-tikus dungu itu sudah membuat aku sangat kecewa. Itukah hasil yang kalian peroleh dari ajaran-ajaran olah kanuragan yang aku berikan? Aku mengakui bahwa aku tidak menilik kau seorang demi seorang dari segi sikap dan sifat. Tetapi bukan maksudku agar kau memusuhi tetangga-tetangga Kademangan.
dengan sikap yang bodoh. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Kalian membuat aku kehilangan kesempatan untuk menang kali ini. Ketika Ayah Wito menyusul aku di perjudian, aku sebenarnya sedang berada di atas angin. Aku sedang menanjak, mendekap kemenangan demi kemenangan. Tiba-tiba saja, aku harus berhenti dan tentu aku kehilangan kesempatan. Jika aku mulai lagi, mungkin aku akan kalah." Lalu suaranya hampir berteriak, "Kalianlah yang gila! Wito dan kawan-kawannya itu sudah gila! Aku tidak dapat memberikan kalian mencoba mengganggu Sangkal Putung. Karena itu, aku korbankan kemenangan-kemenangan yang akan aku dapatkan dari perjudian itu. Aku tidak ingin melihat atau mendengar kebodohan kalian. Meskipun aku penjudi, pemabuk, penyapung ayam, tetapi aku tidak mau bersikap licik dan pengecut. Dan kalian adalah anak-anak yang paling bodoh di seluruh muka bumi. Kenapa kalian tidak pernah berpikir? Kenapa kalian tidak menjumpai seorang anak muda pun dari Sangkal Putung? Alangkah bodohnya, alangkah sombongnya kalian, dan otak kalian memang sudah membeku. Aku adalah bekas seorang prajurit. Karena umurku, aku tidak lagi berada di kesatuanku. Aku pernah ikut bertempur melawan Tohpati di Sangkal Putung, di bawah pimpinan Ki Widura dan Ki Untara. Kalau anak-anak Sangkal Putung ingin melawan, kalian dapat ditumpas seperti pasukan Tohpati. Mengerti? Mengerti? Hei!" Orang itu telah berteriak-teriak tidak menentu karena kemarahan yang memuncak, dan tiba-tiba saja suaranya merendah. "Ayo, kalian kembali ke Semangkak. Wito sudah membuat perjanjian. Jika ia kalah dari Sekar Mirah, kalian akan dibawanya kembali. Dan Wito sudah kalah, mutlak. 3 Wito bersama-sama tidak akan menang atas Sekar Mirah. Ayo, cepat pulang, atau aku akan memukul kalian seorang demi seorang." Ketika orang itu berhenti berbicara, maka halaman itu tiba-tiba saja menjadi sepi. Semua mata terpancang kepadanya dan kepada anak-anak muda yang berdiri di tangga di hadapannya. Karena tidak ada seorang pun yang berbicara, maka bekas prajurit itu pula lah yang memecah kesenyapan. "Kenapa kalian berdiri bingung di situ? Ayo pulang," kataku. "Aku datang bersama kawan-kawanmu yang masih dapat berpikir jernih dan tidak mau bersama kalian berbuat gila di Sangkal Putung ini. Apakah aku harus memaksa dengan kekerasan? Atau aku akan membiarkan kalian menjadi endok pangamun amun di Sangkal Putung? Karena orang-orang dan anak-anak muda di Sangkal Putung menjadi muak melihat kebodohan kalian." Anak-anak muda itu masih termangu-mangu. "Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Ternyata anak-anak muda Semangkak itu mulai bergerak surut tanpa mereka sadari. Bahkan Wito pun mundur selangkah. Lalu bekas prajurit itu melanjutkan. 3. Seperti air surut, anak-anak muda Semangkak itu bergerak mundur. Namun mereka masih mendengar bekas prajurit itu berkata, "Nah, bagus. Kita pulang bersama-sama. Ikuti aku. Kalau ada yang berani berbuat sesuatu, aku patahkan tangannya." Lalu orang itu berpaling kepada bebahu Kademangan Sangkal Putung dan Semangkak. "Maaf, Ki Demang berdua. Biarlah aku giring kambing-kambing bodoh ini kembali ke Semangkak. Mereka sudah merampas kesempatanku untuk menang lebih banyak. Jika aku kembali ke perjudian, mungkin aku akan kalah.
Seandainya Ayah Wito tidak mencari aku, dan aku tidak perlu meninggalkan perjudian, mungkin besok aku sudah menjadi seorang yang kaya raya. Terima kasih atas pengorbananmu, jawab Ki Demang di semangka. Mudah-mudahan anak-anak asuhanmu itu tidak menjadi bengal lagi. Aku akan mengawasinya baik-baik. Demikianlah, maka bekas prajurit itu telah menggiring anak-anak semangka kembali ke kademangan mereka. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada mematuhi perintah itu. Bagaimanapun juga, mereka harus memperhitungkan jumlah lawan mereka yang semakin banyak. Dan lawan yang terutama adalah kawan-kawan mereka sendiri dari semangka, yang justru mereka segani bersama bekas prajurit yang selama ini mereka anggap sebagai guru mereka. Dengan dada yang berdebar-debar, anak semangkak itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan kademangan. Apapun yang bergejolak di dalam hati, namun mereka harus kembali ke semangkak. Wito yang berjalan di paling depan menundukkan kepalanya. Ia pun harus mundur meskipun hatinya sebenarnya memberontak. Ia ingin melihat kademangan Sangkal Putung menjadi bosah baseh dan menemukan Swandaru yang bersembunyi ketakutan. Ia ingin mengikat anak yang gemuk bulat itu dan memukuli perutnya dan pipinya yang gembung itu. Tetapi pengasuhnya di dalam olah kanuragan telah mencegahnya dan menggiring mereka kembali dengan kecewa. Kami gagal kali ini, desis Wito. Orang itu menggagalkan rencana yang sudah kami susun baik-baik. Kawannya tidak menyahut, tetapi kawannya itu sudah mulai ragu-ragu. Jika seandainya niat itu diteruskan, apakah tidak akan timbul akibat-akibat lain yang lebih buruk? Sebenarnya lah, memang ada beberapa tanggapan dari anak-anak muda semangkak itu. Ada yang berkata di dalam hatinya, untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Tetapi ada yang mengumpat, gila orang itu, kenapa kami dicegahnya? Jika tidak, kami akan mendapatkan umpan yang menyenangkan sekali. Seekor kelinci gemuk dan seorang gadis cantik sekaligus. Jika kami beramai-ramai menangkapnya, menyeretnya ke semangkak, tidak akan ada yang menyalahkan kami. Meskipun timbul juga persoalan di dalam hatinya, bagaimana jika anak-anak Sangkal Putung marah dan menyusulnya? Ah, persetan, dijawabnya sendiri. Jika anak-anak Sangkal Putung mempunyai keberanian, ia pasti sudah menyongsong kedatangan kami, karena mereka pasti sudah mendengar sebelumnya. Jogoboyo Sangkal Putung itu pasti sudah memberitahukan kepada anak-anak Sangkal Putung, dan mereka hanya berani bersembunyi. Adalah omong kosong bahwa mereka ikut bertempur melawan pasukan Tohpati saat itu. Namun belum lagi angan-angannya itu berakhir. Anak-anak muda semangkak yang sudah sampai di pintu gerbang kademangan induk terkejut bukan kepalang ketika mereka melihat beberapa orang anak muda berdiri di dalam kegelapan. Mereka hanya melihat bayangan mereka di bawah cahaya lampu minyak di emper gardu. Gila, ada juga anak muda yang berani menampakkan diri, desis Wito di dalam hati. Tanpa sesadarnya ia berpaling. Di ujung belakang iring-iringan anak-anak muda semangkak itu terdapat pengasuhnya di dalam olah kanuragan dan kawan-kawannya dari semangkak yang memang agak mereka segani.
Jika tidak ada mereka, anak-anak Sangkal Putung yang ada di gardu itu dapat menjadi sasaran yang menyenangkan setelah kami dikecewakan habis-habisan. Wito hanya dapat menggertakkan giginya, tetapi rasa-rasanya tangannya memang menjadi gatal. Bahkan ia berkata kepada diri sendiri, "Apa boleh buat? Apakah aku dapat menyeret salah seorang dari mereka tanpa ribut-ribut?" Namun ternyata anak-anak muda Sangkal Putung yang melihat iring-iringan itu lewat segera menyingkir menepi. Mereka meloncati parit di luar padukuhan dan berdiri di seberang parit. Tetapi dada anak-anak muda semangkak itu tiba-tiba bergetar dahsyat sekali ketika mereka keluar dari padukuhan itu. Barulah mereka melihat suatu kenyataan tentang anak-anak muda Sangkal Putung yang berdiri di luar patisan itu, di seberang parit itu. Bukannya sekedar anak-anak muda yang dilihatnya pada cahaya lampu minyak di gardu di sudut halaman, sehingga apabila timbul niat salah seorang dari mereka untuk membakar gardu itu, maka niat itu harus dipikirkannya berulang kali. Ketika mereka mula-mula memandang ke dalam gelap, setelah mereka melintasi sinar pelita di gardu, mereka menjadi termangu-mangu, seakan-akan mereka melihat tanaman di sawah di luar patisan itu tumbuh demikian rapatnya setinggi tubuh manusia, bahkan hampir seperti sebuah dinding yang membujur di sebelah parit. Namun kemudian barulah dapat mereka lihat dengan jelas setelah mereka pun ada di bulak itu. Yang mereka lihat sama sekali bukan tanaman jagung raksasa yang rapat berhimpit-himpitan, bukan pula sebuah dinding batu di pinggir parit itu, tetapi yang mereka lihat adalah anak-anak muda Sangkal Putung yang berdiri berjajar rapat di sebelah menyebelah jalan. Darah anak-anak muda semangkak itu bagaikan berhenti mengalir. Mereka tidak dapat mengirakan berapa jumlah anak-anak muda Sangkal Putung itu. Mungkin 4 atau 5 kali lipat dari jumlah mereka. Tetapi ternyata anak-anak muda Sangkal Putung itu tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya berdiri saja, seakan-akan membeku. Ketika anak-anak semangkak menyadari bahwa di sebelah menyebelah mereka itu berdiri anak-anak muda Sangkal Putung dalam jumlah yang tidak mereka duga, terasa betapa kejutnya hati mereka. Anak-anak bengal yang semula membusungkan dada menjadi semakin berkerut melihat kenyataan itu. Mereka mulai ragu-ragu sejak seorang gadis bernama Sekar Mirah dengan mudahnya berhasil mengalahkan anak-anak muda semangkak yang mereka anggap anak-anak terbaik di kalangan mereka. Apalagi kini mereka melihat anak-anak mudanya dalam jumlah yang tidak dapat mereka perkirakan. Wito sendiri yang berjalan di depan rasa-rasanya hampir tidak lagi dapat mengangkat kakinya. Kakinya itu seakan-akan menjadi berat, dan meskipun ia melangkah terus, tetapi seakan-akan ia tidak bergerak maju. Setiap kali ia memandang dengan sudut matanya, masih saja dilihatnya bayangan hitam yang berderet di seberang parit. Gila! Mereka memang gila. Ia menggeram di dalam hatinya, namun ia dapat juga berpikir, jika seorang gadis dapat mengalahkan aku, apa saja yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda Sangkal Putung itu?
Wito terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara di belakang iring-iringan anak-anak muda semangkak itu. Hah! Ternyata dugaanku benar. Anak-anak Sangkal Putung yang sekarang masih seperti anak-anak mudanya pada masa-masa Tohpati ada di mulut gerbang Kademangan kalian. Hei! Apakah masih ada di antara kalian yang mengenal aku? Tidak terdengar jawaban. Siapakah yang masih mengenal aku? Di mana Suandaru? Baru kemudian terdengar jawaban. Ia berada di rumahnya. Di rumahnya. Jadi ia berada di Kademangan. Ia sudah siap melindungi rumahnya jika terjadi sesuatu bersama Agung Sedayu. Maksudmu adik Senopati Untara? Iya, bersama gurunya dan guru Tohpati. Hei, gila kau. Gurunya dan guru Tohpati? Iya, Kiai Gringsing dan paman guru Tohpati, Ki Sumangkar. Bukan main, bukan main. Bekas prajurit Pajang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, terima kasih atas kebaikan hati kalian. Ternyata kalian bersikap cukup dewasa. Kalian tidak terpancing oleh kebodohan anak-anakku ini. Dan kalian telah menang tanpa mengalahkan kami. Anak-anak muda Sangkal Putung itu tidak menjawab. Namun terdengar anak muda yang lain berkata, selamat jalan. Mudah-mudahan hal yang serupa ini tidak terulang lagi. Terima kasih, terima kasih. Aku akan menjaganya. Seharusnya aku menang di perjudian malam ini. Hari ini adalah hari yang paling baik bagiku. Tetapi lewat tengah malam, Kabegjan itu sudah beralih pada orang lain. Lalu ia pun mengumpat, anak-anak setan, kalian sudah mengganggu kebujuranku malam ini. Anak-anak semangkak itu berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hati mereka memang sudah berkerut, dan mereka tidak berani memandang wajah-wajah anak muda Sangkal Putung, meskipun di dalam kegelapan. Ternyata bahwa anak-anak Sangkal Putung memanjang di pinggir jalan itu cukup banyak. Rasa-rasanya pagar itu tidak habis-habisnya sampai ke tengah bulak. Dan rasa-rasanya kaki anak-anak muda semangkak itu semakin lama menjadi semakin berat. Mereka yang berdiri di pinggir jalan tidak sekedar anak-anak dari induk Kademangan saja, tetapi juga dari padukuhan-padukuhan lain di Kademangan Sangkal Putung. Susunan tata hubungan anak-anak muda Sangkal Putung yang dibentuk sejak Tohpati masih berada di hadapan hidung mereka, ternyata masih memungkinkan mereka bergerak cepat dan teratur. Meskipun mereka berkumpul dalam jumlah yang besar, tetapi mereka tetap terkendali oleh pemimpin kelompok yang harus bertanggung jawab kepada Suandaru. Demikianlah ketika Wito berhasil mencapai ujung dari pagar manusia itu, tiba-tiba langkahnya menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya ia sudah terlepas dari hisapan tanah di sepanjang jalan, dan terasa kakinya menjadi semakin ringan. Demikian pula kawan-kawannya yang lain. Mereka berjalan semakin cepat, bahkan seolah-olah mereka telah berlari-lari kecil. Dengan kepala tunduk, mereka mau tidak mau harus meresapi suatu pengalaman baru di dalam hidup. Mau tidak mau, mereka harus mulai menilai kembali perbuatan yang baru saja mereka lakukan. Terlebih-lebih Wito. Meskipun mula-mula ia berusaha untuk mencari alasan yang dapat menyenangkan hatinya sendiri, namun akhirnya ia jatuh ke dalam suatu pengakuan bahwa perbuatan yang baru saja dilakukannya adalah perbuatan yang bodoh sekali.
Kini hatinya menjadi berdebar-debar. Pengasuhnya itu pasti akan marah-marah tiada terkirakan. Mungkin ia benar-benar akan memukuli anak-anak muda itu seorang demi seorang, atau bahkan tidak mau lagi mengajari mereka dengan olah kanuragan. Jika demikian, maka kawan-kawannya itu pasti akan mulai menyalahkannya karena ia adalah sumber dari peristiwa ini. Sejenak Wito yang gelisah itu berpaling. Dilihatnya kawan-kawannya berjalan dengan kepala tunduk pula. Demikianlah, maka anak-anak muda itu berjalan semakin cepat tanpa berbicara lagi yang satu dengan yang lain. Yang masih terdengar bergeremang adalah bekas prajurit yang berjalan bersama beberapa anak muda yang tidak mau membantu Wito. Karena setiap kali bekas prajurit itu masih saja berkata, "Aku kehilangan kesempatan. Jika aku menang dan menjadi kaya, kalian akan aku belikan sepasang ayam yang paling baik. Ayam-ayam itu akan bertelur dan menetas menjadi banyak sekali. Kalian dapat menjualnya dan membeli kambing." Tidak seorang pun yang menyahut. Tetapi beberapa orang di antara mereka hanya tersenyum saja. Sepeninggal anak-anak muda Semangkak, maka para bebahu Semangkak pun segera minta diri. Seperti juga ayah Wito, maka para bebahu Kademangan Semangkak itu pun minta maaf atas segala kelalaian mereka mengurusi anak-anak itu. "Kami akan berusaha lebih baik lagi di masa datang," berkata Ki Demang di Semangkak. "Kami menjadi iri melihat bagaimana kalian di sini berhasil menguasai anak-anak muda kalian." Anak-anak muda itu sendiri bersedia membantu kami. Mereka berusaha mengendalikan diri masing-masing, sahut Ki Demang di Sangkal Putung. "Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada persoalan sama sekali di sini. Tetapi aku melihat kademanganmu selalu tenang. Kadang-kadang ada juga gelombang-gelombang kecil di dalam tata pergaulan. Tetapi justru perjuangan untuk mempertahankan kademangan ini dari kehancuran itulah yang telah mengikat anak-anak kita. Meskipun ada juga yang berusaha melupakannya, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi." "Salah," desis Ki Demang di Semangkak. "Kalian yang sudah mempunyai kesempatan yang baik harus tetap memelihara kesadaran itu. Kesadaran atas pengorbanan yang pernah kalian berikan untuk mempertahankan kademangan ini dari kehancuran. Kami yang meskipun juga mengalami, tetapi tidak sedahsyat Sangkal Putung, telah terlanjur kehilangan ikatan itu. Dan ini adalah kesalahan kami yang terbesar." Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. "Perjuangan itu adalah puncak perjuangan bagi kalian. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah akibat dari perjuangan kalian dibantu oleh prajurit Pajang. Setiap masa mempunyai puncak-puncak perjuangan masing-masing yang merupakan mata rantai perjalanan sejarah Kademangan ini menjelang masa depan yang baik. Setiap masa menyimpan kemungkinan yang sama dan setaraf dalam pembentukan wajah Kademangan ini. Namun yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain, yang kemudian tidak boleh menghapuskan nilai-nilai yang hakiki yang pernah dicapai sebelumnya. Apalagi jika diingat korban-korban yang pernah jatuh. Tentu mereka tidak akan merelakan dirinya menjadi korban tanpa suatu keyakinan atas tujuan perjuangannya. Itulah yang kita kenang, dan tujuan itu tidak boleh menyimpang sekarang dan seterusnya.
Ki Demang disemangkak dan bahunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku akan berusaha. Kami di Semangkak pernah mengalaminya juga, meskipun tidak sebesar Sangkal Putung. Tetapi itu bukan berarti bahwa kami sekarang dapat berbuat sekehendak hati. Dan inilah yang sudah terjadi di daerah kami. Tuak, judi, sabung ayam dan semuanya yang sama sekali tidak pernah dibayangkan akan berkembang sampai demikian luasnya. Dan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga di saat-saat kita menggenggam senjata di peperangan." Tiba-tiba terdengar suara lain di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, dilihatnya Swandaru datang diikuti oleh Agung Sedayung. "Oh, kau," desis Ki Demang disemangkak. "Di mana kau selama ini? Adikmu telah membuat kami semuanya kagum. Meskipun ia seorang gadis, namun tindakannya yang tepat hampir menentukan. Kelicikan sebagian anak-anak muda Semangkak akhirnya dapat diatasi oleh guru mereka sendiri." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas ia berpaling memandang Sekar Mirah yang duduk di tangga pendopo itu. Sambil tersenyum ia berkata, "Kau tentu kecewa bahwa anak-anak muda itu tidak berhasil mengalahkan kau." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. "Aku juga ikut berharap agar salah seorang dari mereka dapat menang atasmu, dan kau akan ikut dengan mereka." Sekar Mirah menjadi tegang sejenak, namun kemudian tangannya meraba-raba di bawah kakinya. Ketika terpegang olehnya sebutir batu, maka batu itu pun segera dilemparkan kepada kakaknya sambil berkata, "Kaulah yang membuat gara-gara." Jangan!" Swandaru sempat menghindar. Ketika Sekar Mirah mencari batu berikutnya, Swandaru pun segera berlindung di balik ayahnya yang sedang berdiri berhadapan dengan Ki Demang Semangkak. "Shh! Ketegangan di dada kami masih belum mereda," berkata Ki Demang. "Jangan bergurau. Ki Demang di Semangkak masih ada di sini." "Oh," Swandaru menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku melihat semuanya dari dahan pohon di sebelah halaman." Ki Demang di Semangkak mengerutkan keningnya. Di dalam kegelapan, ia melihat beberapa anak muda berdiri termangu-mangu. "Ternyata bahwa kalian mampu mengendalikan diri. Perjuangan yang berat di masa lewat itu membuat kalian benar-benar menjadi anak muda yang masak, yang bertanggung jawab." "Ah, Ki Demang memuji," sahut Swandaru. "Tidak semua anak-anak muda Semangkak mudah dibakar oleh api perasaan sendiri. Tetapi karena jumlah mereka yang dewasa lebih sedikit dari mereka yang sedang bergulat dalam pembentukan pribadi itu, ternyata bahwa mereka tampaknya justru tersisih." Demikianlah, sejenak kemudian Ki Demang di Semangkak pun minta diri kepada Ki Demang di Sangkal Putung. Bersama beberapa orang bebahu yang lain, ia pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan. Tetapi agaknya Ki Demang Sangkal Putung tidak melepaskannya begitu saja. Maka diantarkannya Ki Demang itu sampai lepas dari padukuhan induk Sangkal Putung. Di depan regol, kedua Demang itu mengerutkan keningnya. Mereka masih menjumpai anak-anak muda Sangkal Putung di luar patisan itu, berdiri berjajar di sebelah menyebelah jalan. "Apa yang terjadi?" Ki Demang Sangkal Putung bertanya dengan cemas. Namun jawab salah seorang dari anak-anak muda itu membuatnya menarik nafas lega. "Tidak ada apa-apa, Ki Demang." "Jadi dari manakah kalian?"
Bertanya Ki Demang di Semangkak. Kami baru datang menyingkirkan diri. Oh, Ki Demang di Semangkak mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan hati kalian. Kalian telah menghindari benturan yang dapat terjadi. Anak muda itu tidak menyahut. Ia hanya tersenyum saja. Aku minta diri, berkata Ki Demang di Semangkak kepada anak-anak muda itu. Mudah-mudahan persoalannya tidak akan terulang lagi. Aku minta maaf. Mudah-mudahan Ki Demang, sahut anak-anak muda itu. Ki Demang di Semangkak dan beberapa orang Semangkak yang lain itu pun segera meninggalkan Sangkal Putung. Ternyata mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan anak mudanya. Bahkan Ayah Wito yang hampir saja melepaskan anaknya yang tidak dapat diaturnya lagi untuk kali yang terakhir berusaha menghindarkan benturan anak-anak Semangkak dan Sangkal Putung. Meskipun demikian, kadang-kadang tumbuh juga di hati Demang di Semangkak, bahkan para bebahu yang lain yang hampir-hampir tidak dapat menahan kejengkelannya terhadap anak-anak mereka sendiri berpendirian. Jika anak-anak Semangkak itu sudah menjadi babak belur oleh anak-anak Sangkal Putung, barulah mereka akan jerah. Dalam pada itu, sepeninggal para bebahu Kademangan Semangkak, Ki Demang di Sangkal Putung berbisik kepada Suwandaru. Apa kerja anak-anak itu di luar Regol? Apakah mereka dengan sengaja memancing persoalan atas anak-anak Semangkak yang justru sudah berhasil didorong keluar dari Kademangan ini? Suwandaru menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, mereka tidak berbuat apa-apa, Ayah. Tetapi, kenapa mereka berada di situ? Dalam keadaan yang panas, sesuatu masih mungkin terjadi. Bukankah aku minta kau menyingkirkan anak-anak itu? Aku memang sudah menyingkirkan mereka, tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku memang minta mereka tidak pergi terlampau jauh. Namun Ki Demang memotong. Dan kau memang meminta kepada mereka agar mereka berdiri berderet-deret jika anak-anak Semangkak itu kembali meninggalkan Sangkal Putung. Kau ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya anak-anak muda Semangkak itu sama sekali tidak ada arti apa-apa bagi anak-anak muda Sangkal Putung. Kau ingin mengatakan, jika kami mau, kalian akan dapat kami hancurkan. Bukankah begitu? Suwandaru tidak menyahut. Permainanmu termasuk berbahaya, Suwandaru. Kau masih juga tidak dapat melepaskan perasaanmu sama sekali. Di satu pihak kau menyingkirkan anak-anak muda itu agar tidak terjadi benturan. Tetapi di lain pihak, kesombongan masih saja belum dapat kau tekan sedalam-dalamnya. Kau masih tidak mau disebut bahwa anak-anak muda Sangkal Putung lari. Bukankah begitu? Suwandaru masih belum menyahut. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Bayangkan, kau mengumpulkan anak-anak muda sekian banyaknya. Jika terjadi sesuatu, anak-anak Semangkak itu pasti akan babak belur. Jika sudah terpercik setitik api pertengkaran, kau tidak akan dapat mencegahnya lagi. Dan jika akibatnya terlampau berat bagi anak-anak Semangkak, maka anak-anak yang lain yang sebenarnya tidak ikut-ikutan akan menjadi sakit hati juga. Bagaimanapun juga, mereka adalah kawan-kawan sepermainan. Bahkan mungkin mereka akan berusaha berbuat sesuatu untuk menghapuskan sakit hati mereka itu. Suwandaru mengangguk-angguk kecil. Dipandanginya anak-anak muda Sangkal Putung yang masih berkeliaran di luar Regol.
Nah, akan kau suruh kemana mereka sekarang? Tentu ada sesuatu yang tersimpan di dalam dada dan masih belum tersalur. Mereka tidak akan puas berdiri saja di pinggir desa, kemudian pulang tanpa berbuat apa-apa. Swandaru menjadi bingung. Ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak, seolah-olah ia ingin bertanya, bagaimana sebaiknya? Tetapi Agung Sedayu ternyata menyesali pula sikap Swandaru yang seolah-olah bermain-main dengan api di samping seonggok jerami yang basah karena minyak. Lalu apakah yang sebaiknya kita kerjakan, Ayah? Bertanya Swandaru kemudian. Ki Demang di sangkal putung termangu-mangu sejenak, tetapi ia tidak akan dapat membiarkan anak-anak itu begitu saja dan bubar dengan sendirinya. Karena itu, maka katanya kepada Swandaru, suruhlah mereka bubar, tetapi kau harus berusaha agar anak-anak itu tidak kecewa setelah berdiri saja tanpa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana? Mereka harus berada di gardu-gardu di padukuhan mereka masing-masing. Katakan kepada mereka bahwa keadaan sudah akan mereda dengan perlahan-lahan. Jika tidak ada apa-apa lagi, maka kau sendiri akan berkeliling ke setiap gardu. Swandaru mengerutkan keningnya. Itu berarti bahwa semalam suntuk ia tidak akan dapat tidur karena ia pergi dari gardu ke gardu, dari padukuhan ke padukuhan. Tetapi Swandaru tidak dapat menolak. Ia harus memberikan imbangan karena anak-anak muda itu telah berkumpul di Kademangan Induk untuk sekedar berdiri berjajar di pinggir jalan. Untunglah bahwa mereka cukup kuat menahan perasaan, berkata Swandaru di dalam hatinya. Baru kini ia merasa permainan itu cukup berbahaya dan untuk sekedar memanjakan harga dirinya. Kenapa kau diam saja, Swandaru? Bertanya ayahnya. Swandaru mengangguk sambil menjawab, ya ayah, aku akan menemui mereka. Cepat, aku akan kembali. Para bebahu yang lain pun akan kembali. Demikianlah, maka dengan langkah yang berat Swandaru pergi keluar regol padukuhannya. Atas permintaannya maka Agung Sedayu pun mengikutinya pula. Hati Swandaru menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak-anak muda itu masih utuh dan menunggunya. Agaknya mereka dengan patuh memenuhi segala pesannya untuk menahan diri jika tidak ada persoalan yang tidak terhindarkan, karena anak-anak semangkak telah mulai. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Swandaru? Bertanya salah seorang dari mereka. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, pertama-tama kita bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu di antara kita dengan anak-anak semangkak itu. Aku berpikir lain, desis seorang dari mereka. Aku merasa kecewa bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. Jika mereka memulainya, akan ada alasan bagi kita untuk memukul mereka sampai jerah. Iya, dan kita ternyata hanya sekedar berdiri saja menjadi makanan nyamuk. Tetapi kita sudah berbangga. Apa yang dapat kita banggakan? Bertanya seorang yang bertubuh tinggi. Kita berhasil menahan perasaan yang bergejolak di dalam dada kita. Itu adalah suatu perjuangan tersendiri. Perjuangan yang paling berat, yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak muda semangkak, sehingga mereka datang beramai-ramai kemari. Sedang kita yang yakin akan kelebihan dan kemenangan kita, tidak berbuat apapun juga, meskipun anak-anak semangkak itu sudah berada di hadapan hidung kita.
Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu sekarang, bertanya salah seorang dari mereka. Sebagian dari kewajiban kita sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada akibat apapun yang menyusul. Anak-anak yang lebih muda dari Swandaru menjadi kecewa. Tetapi yang lebih tua dari mereka pun kemudian berkata, "Marilah kita kembali. Lebih baik tidak terjadi sesuatu daripada kita harus mempersoalkannya sampai berkepanjangan. Selanjutnya, aku akan memberi kabar kepada kalian," berkata Swandaru kemudian. "Kabar apa?" bertanya salah seorang dari mereka. "Aku akan memberikan kabar tentang perkembangan keadaan. Apapun yang akan terjadi, aku akan menemui kalian di gardu-gardu di padukuhan kalian. Kau akan mengelilingi Kademangan." "Iya." "Semalam suntuk?" "Iya." Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian salah seorang bertanya, "Kau benar-benar akan mengelilingi Kademangan ini?" "Iya." "Kenapa?" jawab Swandaru. "Di dalam keadaan yang tenang dan aman seperti sekarang, mengelilingi Kademangan adalah suatu tamasya yang menarik, apalagi di malam hari. Sedang di saat Kademangan ini berada di ujung kuku Tohpati, aku kadang-kadang harus mengelilingi Kademangan ini di malam hari." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka percaya bahwa Swandaru memang ikut menghayati perjuangan melawan Tohpati, seperti beberapa orang anak-anak muda itu. Sedang mereka yang lebih muda saat itu mengetahui pula bahwa Swandaru merupakan seorang yang ikut memimpin anak-anak muda Sangkal Putung. Demikianlah, maka dengan hati yang kecewa, anak-anak muda itu kembali ke padukuhan masing-masing. Meskipun mereka berhasil menahan perasaan mereka, namun sebenarnya sebagian besar dari mereka ingin berbuat sesuatu, ingin membuat anak-anak muda semangkak itu menjadi jera. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan itu. Karena itu, mereka melepaskan kekecewaan itu dengan duduk-duduk dan berbaring di gardu-gardu, berbicara, berkelakar, dan bahkan ada yang melontarkan tembang mocopat keras-keras. "Kau kawani aku?" berkata Swandaru kepada Agung Sedayu. "Mengelilingi Kademangan?" "Iya." Agung Sedayu menggelengkan kepala sambil menyahut, "Aku lelah sekali. Pergilah sendiri. Apakah kau takut?" "Tidak takut, tetapi seorang diri di malam begini menyelusur bulak adalah kerjaan yang menjemukan sekali." "Salahmu?" "Kenapa salahku? Kau suruh anak-anak itu berkumpul di depan regol. Kalau terjadi sesuatu, asal mereka tahu, dengan kentongan kita dapat memanggil mereka tanpa membuat mereka jemu berdiri di pinggir parit bernyamuk itu." Swandaru tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak, tetapi ia tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang kosong itu. "Jadi kau juga menyalahkan aku seperti ayah?" bertanya Swandaru. "Iya, barangkali setiap orang di Sangkal Putung menganggap kau salah." Swandaru menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia kemudian berkata, "Baiklah, katakanlah aku telah melakukan kesalahan. Tetapi kau harus mau mengawani aku mengelilingi Sangkal Putung." Agung Sedayu menggeleng. "Aku akan tidur. Aku akan memukul kentongan," berkata Swandaru. "Kenapa? Kau orang asing di sini." "Ah!" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. "Pilih salah satu," berkata Swandaru. "Pergi bersamaku
atau aku memanggil anak-anak itu kemari. Di sini ada orang asing. Biarlah mereka menyalurkan kekecewaannya di sini, sehingga dengan demikian aku tidak usah pergi mengelilingi Kademangan." "Ah, macammu." Swandaru tidak menyahut, tetapi tiba-tiba ia tertawa sambil berkata, "Hahaha, kau tinggal memilih. Aku akan menghitung sampai 3. Kau harus menentukan pilihan." Agung Sedayu tidak menyahut, tetapi ia berjalan kembali ke Kademangan. "Jika kau tidak menjawab, artinya kau bersedia. Kita memang harus kembali ke Kademangan untuk mengambil kuda." "Macam kau," gumam Agung Sedayu. "Cepat sedikit, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk tidur barang sekejap." Swandaru masih tertawa, tetapi ia pun berlari-lari di belakang Agung Sedayu, kembali ke Kademangan untuk mengambil kuda. Swandaru masih tertawa, tetapi ia pun berlari-lari di belakang Agung Sedayu, kembali ke Kademangan untuk mengambil kuda. Sejenak kemudian mereka berdua telah menjelajahi Kademangan Sangkal Putung di atas punggung kuda. Di setiap bulak mereka seakan-akan berpacu agar mereka segera mencapai padukuhan berikutnya. Di setiap padukuhan mereka berhenti pada gardu-gardu yang berserakan sekedar menampakkan diri untuk mengurangi perasaan kecewa yang mencekam. Namun anak-anak muda yang lebih besar dapat juga memberikan penjelasan, sehingga anak yang lebih muda dapat mengerti maksud dan tujuan Swandaru. Swandaru ingin membuat mereka cerah tanpa menimbulkan benturan, berkata salah seorang pemimpin kelompok kepada anak buahnya. "Aku lebih senang berkelahi," desis seorang anak tanggung yang baru saja meningkat masa yang gelisah. "Mungkin kau senang mendapat suatu pengalaman, tetapi akibatnya akan berkepanjangan. Kita tidak ingin berperang melawan semangkak meskipun kita menang, karena kita memiliki ikatan kesatuan dengan Kademangan di sekitar Sangkal Putung." Anak-anak yang lebih muda itu tidak menjawab. Mereka mencoba untuk mengerti arti kata-kata kawannya yang lebih tua itu. Demikianlah Swandaru dan Agung Sedayu benar-benar telah mengelilingi Kademangan Sangkal Putung tanpa ada yang dilampauinya, terutama padukuhan-padukuhan yang terdekat dengan induk Kademangan yang telah mengirimkan beberapa orang anak-anak mudanya untuk pergi ke Sangkal Putung, berdiri berderet-deret di tepi parit. Dalam pada itu, di Kademangan Ki Demang Sangkal Putung masih berbicara sejenak dengan para bebahu Kademangan dan kedua orang guru yang tinggal di Kademangan itu pula, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Tetapi karena malam menjadi semakin larut, maka para bebahu yang lain pun segera minta diri pula. "Swandaru masih belum mencapai separuh perjalanannya," desis Ki Jogoboyo. "Kasihan anak itu." Ki Demang tidak menyahut. Ia hanya tersenyum saja. Ia tahu benar bahwa keadaan di Kademangan ini sudah cukup baik, sehingga tidak akan ada bahaya di perjalanan, kecuali kalau karena lelah dan kantuk, anak itu dilemparkan oleh kudanya. Tetapi Swandaru dan Agung Sedayu adalah penunggang kuda yang baik. Demikianlah, setelah Kademangan itu menjadi sepi, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar duduk di serambi gandok. Pendopo Kademangan telah menjadi lengang dan di halaman itu pun tidak ada lagi anak-anak muda yang berkeliaran selain beberapa orang yang berada di gardu. Keduanya masih belum dapat tidur jika Swandaru dan Agung Sedayu
masih belum datang kembali. Namun selain kedua anak-anak muda itu, keduanya melihat keadaan yang berkembang di daerah selatan ini dengan sudut pandangan mereka sendiri. Meskipun demikian, agaknya keduanya mendapatkan beberapa persesuaian penilaian atas keadaan itu. Mudah-mudahan guncangan-guncangan atas nilai peradaban ini tidak berkembang terus, berkata Kiai Gringsing. Sebab dengan demikian, keadaan akan menjadi goyah, sejalan dengan perkembangan hubungan yang memburuk antara Pajang dan Mataram. Menurut Agung Sedayu, di antara para prajurit Pajang telah berkembang suatu pandangan yang sangat buruk terhadap Mataram. Bahkan ada di antara perwira yang tidak dapat mempergunakan nalarnya lagi. Kesan keseluruhan, ada kecurigaan yang semakin lama semakin memuncak, sahut Ki Sumangkar. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, dan di sini kita menemukan guncangan-guncangan semacam itu pula, meskipun dari segi yang berbeda. Jika anak-anak muda itu tidak terkendali, maka jika terjadi sesuatu antara Mataram dan Pajang yang seharusnya masih mungkin dikendalikan, namun api itu pasti sudah membakar jiwa anak-anak muda yang masih belum punya pegangan hidup itu. Mereka tidak akan menyadari akan arti dari persoalannya, tetapi mereka akan menjadi minyak yang paling peka terhadap api itu. Itulah yang mencemaskan, berkata Ki Sumangkar kemudian. Suasana yang berkembang mirip sekali dengan keadaan menjelang Pajang berdiri, saling curiga mencurigai, saling mendendam, dan berkelahi tanpa sebab. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ternyata Ki Sumangkar yang pernah tinggal di Kepatihan Jipang memandang keadaan ini bukan saja di permukaannya, bukan saja riak-riak kecil di atas wajah air yang bergetar karena angin, tetapi Ki Sumangkar sudah menilai arus yang mengalir di bawah gelombang yang katon. Dan Kiai Gringsing pun sebenarnya menjadi sangat cemas pula jika para prajurit Pajang tidak lagi mempunyai kepercayaan terhadap kehadiran Mataram, maka pengaruhnya pasti akan meluas. Tetapi keduanya kini tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Keduanya bukan orang-orang istana dan bukan pula perwira tertinggi prajurit Pajang. Karena itu, mereka hanya dapat berharap agar para pemimpin di Pajang mampu mengendalikan dirinya, sehingga persoalannya dengan Mataram itu dapat diselesaikan sewajarnya. Demikianlah, keduanya untuk beberapa lamanya masih saja berbincang, meskipun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk ikut menentukan perkembangan keadaan secara pasti. Tetapi mereka berketetapan hati akan menempuh segala cara jikalau mungkin untuk membantu menjernihkan suasana itu. Tetapi Sultan Pajang ternyata bukan seorang yang teguh memegang pendirian, berkata Ki Sumangkar tiba-tiba. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ki Sumangkar adalah adik seperguruan Patih Mantahun dari Jipang yang dikalahkan oleh Sultan Pajang, sehingga penilaiannya pasti masih dipengaruhi oleh keadaannya itu. Namun Ki Sumangkar melanjutkan, aku adalah orang yang paling lunak menghadapi Pajang pada saat Jipang masih kuat. Aku memang berpengharapan bahwa Sultan Pajang
yang sekarang ini akan dapat mengembangkan kebesaran Demak yang hancur karena setiap orang ingin berkuasa. Setiap orang merasa dirinya berhak dan mampu memerintah. Tetapi yang terjadi adalah kehancuran yang hampir tidak dapat ditolong lagi. Dalam keadaan yang gawat itu, tampil Hadiwijoyo, Adipati Pajang. Namun setelah ia berhasil mewarisi kekuasaan Demak, maka pemerintahan yang dipimpinnya sama sekali tidak berkembang. Orang-orang yang paling penting di sekitarnya ternyata telah pergi. Meskipun orang-orang itu lahir dari celah-celah rakyat kecil, tetapi kemampuan mereka dalam olah kanuragan dan tata pemerintahan memberikan banyak keuntungan bagi Pajang dan bagi Hadiwijoyo sendiri. Tetapi orang-orang itu kini tidak ada lagi di istana. Mereka telah berada di Pati dan Mataram yang baru dibuka. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah lama ia bergaul dengan Ki Sumangkar, tetapi jarang sekali ia menyatakan pendapatnya tentang pemerintahan Pajang. Kini agaknya ia tidak dapat menahan kecewa yang mendesak di dalam hatinya terhadap Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Kiai Gringsing tidak banyak menanggapinya. Dalam keadaan yang semakin parah, Ki Sumangkar pasti tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya dahulu, dan seakan-akan terbayang di matanya kata-kata hatinya. Jika Haryo Penangsang yang berhasil menduduki tahta, keadaan akan berbeda. Namun bagi Kiai Gringsing, baik Haryo Penangsang maupun Hadiwijoyo, ternyata terdapat kelemahan-kelemahan yang mengganggu perkembangan negeri ini. Hadiwijoyo yang membinasakan Haryo Penangsang dengan dorongan Ratu Kalinyamat, yang bahkan telah menyediakan 2 orang gadis cantik buatnya, ini semakin dalam tenggelam dalam kebesarannya sendiri. Hadiwijoyo sibuk dengan persoalan-persoalan pribadinya, sehingga pemerintahannya seakan-akan telah dikesampingkan. Sejak Pajang berkuasa, maka tidak ada perubahan penting yang tumbuh dan tidak ada pembaharuan yang dapat menguntungkan rakyatnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa jika Haryo Penangsang memegang pimpinan, Jipang akan mampu mengangkat bekas daerah kekuasaan Demak itu menjadi suatu negara besar. Haryo Penangsang memang lebih lincah dan cita-citanya pasti melambung tinggi. Tetapi ia adalah orang yang keras hati, yang pasti akan lebih mementingkan kekerasan daripada pembicaraan-pembicaraan yang baik. Tiba-tiba Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, sehingga Ki Sumangkar berpaling kepadanya. Tetapi Kiai Gringsing tidak berkata apapun juga. "Oh," desis Ki Sumangkar, "apakah aku sudah berbicara terlampau banyak?" Tidak. Cepat-cepat Kiai Gringsing menyahut. "Aku senang mendengar pendapatmu tentang Pajang, Pati, dan Mataram. Dengan demikian, barulah kau tampak bahwa kau bukan sekedar seorang juru masak Tohpati di hutan-hutan rindang itu, tetapi kau benar-benar adik seperguruan Patih Mantahun dari Jipang." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku telah mendapat pengampunan khusus dari Pajang. Saat itu, pemanahanlah yang membawa aku menghadap Sultan Hadiwijoyo, dan aku merasa sangat berterima kasih. Sultan Hadiwijoyo memang seorang yang sabar dan menaruh kasihan kepada rakyatnya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya,
Tetapi ia masih menunggu kelanjutan dari kata-kata Ki Sumangkar. Namun Ki Sumangkar tidak berkata apapun. Sekali lagi Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tentu kalimat Ki Sumangkar itu masih ada kelanjutannya. Ia pasti akan memperbandingkan sifat-sifat yang baik yang ada pada Hadiwijoyo dan kelemahan-kelemahannya. Tetapi kata-kata yang sudah disusunnya itu ditelannya kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.